Puji Tuhan, Shalom. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 22 dengan judul perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Apa maksud Yesus dengan menanyakan kepada orang-orang Farisi pertanyaan ini? Kata mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia?" Jadi biasanya orang-orang Farisi ini yang menanyai Yesus. Sekarang gantian, Yesus yang menanyai orang-orang Farisi itu. Dan pertanyaannya benar-benar pertanyaan yang mencerahkan. Bukan pertanyaan yang menjebak ya, tapi pertanyaan yang mencerahkan ya, menyadarkan, membuat tobat, membuat insyaf. Anak siapakah Mesias? Lalu orang-orang Farisi ini bilang, anak Daud. Oke, kalau demikian, kalau disebut anak Daud, Mesias anak Daud, kok dengan pimpinan roh Daud mengatakan bahwa dia itu tuannya? Ini ketika Daud pernah mengatakan, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi, Tuhan berfirman kepada Tuhan Yesus, "Duduklah di sebelah kananku." Kan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi, kalau Yesus itu anak Daud, kok Yesus juga adalah Tuhannya? Jadi kalau dia tuannya, kalau bahasa Inggrisnya Lord, bagaimana mungkin ia anaknya pula ya? Gak bisa ya, gak ngerti kan? Artinya sebelum Daud, Yesus sudah ada. Nah, Yesus ini dikatakan sebagai anak Daud itu secara biologis. Secara biologis Yesus itu keturunan dari, yaitu silsilahnya bisa dilihat lagi di kitab Kejadian. Maksudnya di Injil ya. Di Injil itu di bagian pertama itu, baik di Matius ya, di Injil yang mana saya tidak tahu persis, tapi bisa dicek di bab yang pertama atau di perikop pertama itu ada silsilah mengenai Yesus, silsilah Yesus. Itu Yesus tuh mulai dari Abraham sampai kepada Yusuf ya, suaminya Maria, dan Yusuf lalu ke Yesus. Nah itu ada Daud juga salah satu yang dalam silsilah itu ya. Makanya dikatakan bahwa Yesus anak Daud. Ini dia. Kata mereka, siapakah dia? Siapakah Mesias? Kata mereka, anak Daud. Maksudnya dari silsilah terkena dari Daud. Daud punya anak Salomo, Raja Salomo dan seterusnya. Sampai akhirnya pada Yusuf, suami Maria, dan Yesus. Sebetulnya Yesus itu bukan anaknya Yusuf ya. Sebab Maria tidak kawin dengan Yosef atau Yusuf. Jadi Yesus itu sebenarnya memang anaknya Bapa, karena Maria mengandung dari Roh Kudus ya, secara rohani ya. Secara biologis yang sebenarnya tidak nyambung ini. Itu Yesus tetap
tetap anaknya Bapa. Tapi secara silsilah okelah, karena Yusuf adalah suaminya Maria. Jadi ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sebelum Daud, Yesus sudah ada. Bahkan sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku. Artinya saya sudah ada. Lalu Yesus ingin dilempari oleh batu oleh orang-orang waktu itu ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham aku sudah jadi. Ya ini memang secara wujud, secara daging, secara manusia belum. Baru sekitar tahun 0 atau tahun 2000 tahun lalu itu ya, baru Yesus sebagai manusia. Sebelumnya Yesus sebagai Tuhan di asalnya sana ya, di surga ya, bersama Bapa ya. Itu dia maksudnya. Jadi di sini ingin menekankan bahwa Yesus sudah ada sebelum Daud, sebab Yesus adalah Tuhan. Tuhan sudah ada dari awal sampai akhir ya. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.